Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat sehingga kita dapat berkumpul di kelas ini. Perkenalkan, nama saya Pedro Aurola. Saya bertindak sebagai moderator di dalam diskusi materi controlling dalam Islam. Adapun teman-teman saya yang terlibat dalam diskusi ini yaitu Penti Srianti, Nailul Salsa Ramadhani, Wirda Nurwadani Tergan. Lah tidak memperpanjang mukadimahnya, lanjut ke pokok pembahasan. A. Definisi pengawasan controlling. Dalam Islam, controlling atau pengawasan merupakan salah satu aspek esensial dalam dinamika sebuah organisasi, baik organisasi dalam bentuk perusahaan, pendidikan maupun yang lainnya. Selain sebagai bagian integral dan dari proses atau tahap kinerja organisasi yang dimulai dari planning, organizing, executing sampai controlling. Dalam beberapa studi manajemen juga menunjukkan bahwa upaya pengawasan yang tereduksi dalam sebuah sistem kerja organisasi berpengaruh sangat signifikan terhadap peningkatan kinerja organisasi secara keseluruhan. Lanjut yang B, tim controlling dalam Al-Quran dan Hadis. Controlling atau pengawasan dalam bahasa Arab memiliki makna yang sama dengan kata ar-riqabah. Dalam Al-Quran, kata ini disebutkan pada beberapa ayat yang secara umum menunjukkan tentang adanya fungsi pengawasan, terutama pengawasan dari Allah Subhanahu wa taala. Ayat-ayat tersebut diantaranya adalah Quran An-Nisa ayat ke-1. Yang artinya, Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya, dan daripada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak, dan bertakwalah kepada Allah yang dengan mempergunakan namanya kamu meminta satu sama lain, dan peliharalah hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Lanjut yang C, fungsi dan tujuan controlling di dalam Al-Quran. Fungsi pengawasan dapat terungkap diantaranya pada Quran surat As-Saff ayat ketiga, amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Ayat tersebut memberikan ancaman dan peringatan terhadap orang yang mengabaikan pengawasan terhadap perbuatannya. Lanjut syarat controlling. Adapun beberapa syarat controllingnya yaitu seorang muslim, berakal sehat, waras dan normal, berpengetahuan dan memiliki kemampuan, memiliki kekuasaan, panutan yang baik, memiliki integritas dan positif. Langkah-langkah controlling. Ada 3 langkah-langkah controlling. Yang pertama, menetapkan standar yang dilakukan dari proses perencanaan. Yang kedua, mengukur kinerja, yakni mengukur atau mengevaluasi kinerja yang dicapai terhadap standar yang telah ditentukan. Yang ketiga, memperbaiki penyimpangan, karena proses pengawasan tidak akan lengkap jika tidak ada tindakan perbaikan terhadap penyimpangan yang terjadi. Lanjut, implementasi controlling dalam lembaga pendidikan. Yang pertama, telah terencana dengan matang. Yang kedua, memiliki prosedur operasional standar atau standar operasional prosedur. Yang ketiga, dijalankan oleh orang yang amanah dan berkapasitas atau kompetensi. Yang keempat, akuntabel atau transparan dan tertulis. Yang kelima, efisien dalam penggunaan anggaran. Baik, sampai disitulah hasil diskusi kelompok 3. Dan adapun kesimpulannya, berdasarkan deskripsi uraian yang telah dipaparkan tentang studi Al-Quran dan Hadis mengenai konsep controlling, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut. Controlling yang bermakna pengendalian,
Penguasaan atau kontrol secara sederhana dapat diartikan sebagai suatu proses penyesuaian pergerakan antara organisasi dengan tujuannya. Manusia sebagai seorang pengemban amanah dan melakukan tugasnya dengan optimal sebagai bentuk tanggung jawab terhadap Allah dan lembaga yang memberi mandat bila benar-benar menyadari selalu diawasi Allah serta para malaikat. Pengawasan sebagai upaya pengecekan atas jalannya perencanaan atau planning dalam organisasi untuk menghindari kegiatan atau akibat yang lebih buruk. Mengenai faktor ini, Al-Quran memberikan konsep yang tegas agar hal bersifat merugikan tidak terjadi. Tekanan Al-Quran lebih dahulu pada introspeksi, evaluasi diri pribadi sebagai pimpinan, apakah sudah sejalan dengan pola dan tingkah berdasarkan planning dan program yang telah dirumuskan semula. Maka hakikat controlling atau pengawasan dalam Islam mempunyai karakteristik antara lain. Pengawasan bersifat material dan spiritual. Monitoring bukan hanya manajer, tetapi juga Allah Subhanahu wa taala, menggunakan metode yang manusiawi yang menjunjung martabat manusia. Cukup sekian diskusi kami yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata atau ada yang kurang, mohon tambahannya dari teman-teman sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.